Halo Bu Desma dan teman-teman semua. Hari ini kita dari kelompok 4 mau melakukan sesi wawancara dengan beberapa pengurus vihara. Nah, sebelum mulai, boleh kali ya kita kenalan dulu dengan narasumber spesial kita pada hari ini. Dan mereka anak Permai nih guys, ada Ci Freda dan Ci Jessica. Mungkin bisa dimulai dari Ci Freda untuk memulai perkenalannya. Halo, nama aku Freda. Jadi aku sekarang kelas 12 dan aku aktif 2 organisasi wihara. Ya, bisa dilanjutkan nama Ci Jessica. Oke, halo, nama aku Jessica. Sekarang aku lagi aktif 1 organisasi di Vihara. Oke, kalau boleh tahu nih kalian aktifnya itu di vihara mana ya? Kalau Di aku Theravada Buddha Sasana. sama. Oke, jadi bareng ya. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita bakal masuk ke sesi wawancara kita bersama Ci Freda dan Ci Jessica pada hari ini. Nah, awal mulanya kalian tertarik untuk memutuskan join menjadi pengurus wihara itu kenapa sih? Apakah ada paksaan dari teman atau keluarga, atau mungkin atas inisiatif dari diri sendiri? Bisa dimulai dari Ci Freda ya jawabnya. Kalau aku sih dari mau ngisi waktu luang sih, terus nyari organisasi gitu, nyari kegiatan, terus akhirnya ketemu wihara. Habis itu ikut, ternyata seru. Ya udah lanjut sampai sekarang gitu. Kalau Ci Jessica? Aku join jadi pengurus Vihara tuh gara-gara disuruh ikut nih sama temen sebenarnya. Terus ya udah aku lihat kayak ada media sosialnya gitu kan, banyak acara-acara yang seru. Kayak tiap minggunya itu ada pembicara yang diundang tuh yang udah berpengalaman banget lah, ya kan. Terus juga ada acara yang bisa sampai 100 orang lebih gitu. Jadi menurut aku tuh worth it aja sih kalau join. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Julio. Nah ini kan tadi kan sudah dijelasin awal mula kalian mengapa bisa menjadi pengurus wihara. Nah sekarang aku mau nanya, kalian udah menjadi pengurus wihara selama berapa lama ya? Kalau aku jadi pengurus wihara udah dari sebelum pandemi, jadi sekitaran 2019-an akhir gitu. Mereka ada acara, nah dari situ baru mulai ikut organisasi. Kalau aku ya belum lama banget sih, ya nggak sampai 1 tahun sih kayaknya. Ya baru mulai organisasi itu pas sebelum PTM. Oke, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apa sih kesan dan pesan yang kalian dapetin setelah menjadi pengurus di wihara ini? Kalau misalnya kesannya ya ternyata tuh organisasi tuh nggak seberat yang kita kira lah. Kayak kadang-kadang kan pemikiran orang terhadap organisasi tuh kayak kerjanya bakal berat, bakal nyusahin gitu kan. Tapi ternyata enggak. Jadi kayak group work gitu lah, kayak kerja kelompok di sekolah gitu 11-12. Terus kalau pesannya ya seru, boleh untuk pengalaman berorganisasi buat nanti kuliah ntar bakal bantu banyak sih. Kalau aku ya kesannya sih banyak banget kayak dapat pengalamannya gitu ya kan. Terus aku juga jadi nggak takut lagi ngomong dengan orang baru, apalagi ngomong di tempat yang banyak orang gitu ya kan. Terus kalau pesannya sih semoga kedepannya itu lebih kreatif aja gitu, dan juga gimana ya, banyak yang bisa jadi pengurus wihara juga. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kan Ci Freda sama Ci Jas ini udah lumayan lama ya ngikutin jadi pengurus wihara. Sejauh ini program apa aja yang udah pernah dilakuin sama Ci Freda dan Ci Jas? Kalau aku yang waktu tahun 2019 itu yang sebelum pandemi itu acara meditasi. Itu waktu 2019 tuh offline, terus waktu pandemi sampai sekarang tuh online. Terus ada acara anniversary pendirian organisasinya juga, sama ada doa mingguan.
Kalau aku nggak banyak sih, soalnya kan belum lama gitu kan joinnya. Jadi program yang itu buat acara gitu kan, di Agama Buddha ada 4 hari istimewa, ya kan. Dan salah satunya Waisak. Nah itu biasanya ada dibagi beberapa divisi. Aku di divisi marketing. Itu kayak kita ngundang banyak orang yang buat join, terus juga kita ngajak organisasi lain buat bantu untuk mempublish acaranya gitu. Terus ya aku ambil divisi itu karena untuk menyelesaikan jadwalku yang padat banget gitu loh. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembagian job desk atau pembagian tugas di vihara kalian? Job desk-nya biasanya diganti-ganti sih. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada event gede, itu aku jadi PR, public relation. Itu tuh kerjanya ngepromosiin sama kerjasama dengan organisasi lain. Kalau misalnya waktu ada event itu banyak, ada marketing, terus ada desain, kayak digilir-gilir gitu biar semuanya punya pengalaman di bidang yang berbeda. Kalau aku tuh menurut aku ya udah teratur banget karena udah ada ketuanya tuh di setiap divisinya gitu loh. Dan juga pada saat kita interview sama ketuanya itu ditanya nanti kira-kira cocok di divisi mana gitu. Kalian pasti ada suka dukanya dong selama melakukan organisasi tersebut. Oke, Julia mungkin ada kendala koneksi ya, jadi bisa digantikan. Pertanyaannya itu apa suka dan duka yang kalian rasakan saat menjadi pengurus di vihara? Kalau misalnya sukanya ya ketemu banyak teman baru, terus punya pengalaman. Soalnya kan masuk ke beda divisi ya, jadi pengalamannya tuh bisa kayak dikumpulin gitulah dari satu organisasi. Terus public speakingnya kerasa banget sih, soalnya sebelum aku ikut organisasi tuh ngomong one on one sama orang udah kayak kadang-kadang tuh udah gemeteran gitu. Tapi kalau misalnya organisasi kan kita perlu connect sama kayak agent dari organisasi lain kan buat kerja sama. Jadinya ya otomatis udah kebiasa ngomong sama orang, jadinya lebih santai, lebih ringan gitu. Kalau misalnya dukanya ya kadang-kadang time managementnya kurang bener sih, jadinya suka nabrak sama sekolah, sama les kayak gitu. Oke. Sukanya pasti acara yang kita buat tuh, misalkan tadi aku udah bilang banyak acara yang dibuat gitu kan. Nah kalau misalkan banyak orang yang datang ke acara kita, kayak ada suatu keberhasilan bersama dan itu kayak gimana gitu rasanya, kayak senang aja. Terus kalau dukanya tuh pas latihannya, itu kan banyak jadwal yang berbeda-beda kan. Jadi kita harus reschedule terus, kayak banyak yang gak datang juga. Itu nyebelin banget. Oke, abis bahas suka duka, pertanyaan selanjutnya, apa syarat yang harus kita penuhi jika ingin menjadi bagian dari pengurus vihara? Sebenarnya syaratnya secara umum tuh harus bisa leadership, kalau nggak harus mau belajar leadership. Selain itu sih sebenarnya nggak gitu ada syarat lagi sih, yang penting tuh ada kemauan buat mau belajar gitu. Soalnya kalau misalnya nggak ada, ya masuk organisasi manapun juga nggak bakal kerasa manfaatnya gitu loh. Jadi ya ngapain sih kayak gitu kan. Terus harus bisa berkomunikasi, sama harus bisa ngatur waktu kayak gitu kira-kira. Kalau menurut aku ya syaratnya sih sebenarnya nggak terlalu ribet, kayak umum-umum aja, kayak bertanggung jawab, terus konsisten, kayak berperilaku baik, terus ya bisa ngatur waktu yang lebih baik lah gitu. Ya begitulah. Oke, pertanyaan selanjutnya,
Cija sama Ci Freda nih dapat bantuan modal atau udah ada kepengurusan nggak selama jadi pengurus wihara? Buat modal ada dikasih sih, ada kas per tahunnya gitu. Kalau enggak dia per event ada ngasih kayak dana gitu. Ada kayak misalnya nih kan ada acara-acaranya gitu kan, acaranya tuh online biasanya. Nah itu kan memerlukan Zoom yang nggak ada remaining time kan, jadi harus bayar. Nah itu kita dimodalin sama pembinanya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalian menjadi pengurus di wihara ini, apa aja nih hambatan-hambatan yang terjadi atau yang kalian rasakan? Hambatan-hambatannya ya kayak yang aku bilang tadi lah, jadwalnya bentrok sama sekolah, terus kadang-kadang suka nervous. Kan aku waktu sebelum ikut organisasi kan masih belum biasa gitu ngomong sama orang kan, jadinya waktu awal-awal ikut tuh nervous gitu ngomong sama orang. Terus apa lagi ya? Hambatannya ya kayak tadi yang dikasih tahu, kalau misalnya meeting tuh suka harus reschedule soalnya nggak semuanya datang. Kalau nggak mereka kabarinnya kayak 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, jadinya dadakan banget gitu kan, sementara tanggalnya udah disepakati sama yang bisa datang ya, jadi susah nyari waktu yang menentu gitu buat semuanya biar bisa ikut lah. Jadinya kadang-kadang kalau misalnya ada satu acara tuh pasti ada anggota yang ketinggalan kayak gitu sih. Kalau hambatannya tuh pasti lah ya, awal-awal pasti kayak malu-malu gitu buat ngomong, malu-malu kucing. Terus kayak ragu-ragu lah, kayak apa-apa takut salah, apa-apa ini itu tuh kayak ragu aja gitu. Terus kalau sekarang tuh udah nggak terlalu ya. Kalau sekarang tuh hambatannya di jadwalnya kan kalau sekarang kan ada sekolah offline ya. Jadi tambah padat lagi, apalagi pulangnya jam 2:30. Itu tuh udah sore banget, takutnya nggak sempet gitu kan. Ada beberapa waktu itu ada tugas, itu kelupaan, terus aku nggak kerjain sampai diingetin sama ketuanya. Itu sih hambatannya. Untuk yang pertanyaan selanjutnya itu, biasanya bagaimana kalian membagi waktu antara aktivitas kehidupan sehari-hari dan menjadi pengurus wihara saat sedang ada acara yang penting di wihara? Kalau aku pakai skala prioritas sih, jadinya tugas apalah yang deadline yang paling deket, tugas apa yang paling penting itu dikerjain dulu, yang lain tuh nantian. Terus istirahat juga biar kalau misalnya mau ngerjain banyak hal dalam satu hari tuh nggak keteteran gitu, jadi tetap bisa fokus lah seharian. Jadi yang penting tuh skala prioritas sama istirahat aja sih. Kalau aku setuju sama Freda, jadi ya kayak kita pilih mana dulu yang paling penting. Misalkan kayak kita lagi sakit, kita butuh istirahat dong. Jadi kita mau nggak mau harus tinggalin. Jadi ya sesuai dengan kepentingan yang paling penting gitu. Oke, sesi wawancara pada hari ini seru banget, tapi sayangnya udah kelar ya pertanyaan terakhir yang tadi. Nah, aku mewakilkan semua anggota kelompok untuk mengucapkan makasih banyak ke Ci Freda sama Ci Jessica karena udah ngikutin wawancara kita pada hari ini. Nah, yang udah sharing-sharing tentang bagaimana sih ini pengurus wihara ya. Habis itu kita juga terima kasih kepada para penonton yang udah nonton sampai selesai. Nah, sekian dari kami, terima kasih.